Selamat pagi guys. Jadi pagi ini kita akan mereview rumah yang katanya sudah berusia lebih dari 40 tahun. Jadi itu adalah rumahnya ya pewaris sekarang sih, yang punya sih ya kita ngomongin pewaris saja dulu. Yang punya sih yang sekarang namanya Pak Komang Adun. Dari bapaknya ini, dari bapaknya Pak Wayan Werden. Jadi sekarang sudah diwarisi ke anaknya sih. Nama anaknya adalah Pak Komang Adun. Jadi letak rumah ini ada di Desa Mendoyo Dangin Tukat, Banjar Delot Pempatan. Jadi rumahnya ini ada di pinggir Tukat Mendoyo sih. Ya, tepat sekali di pinggir Tukat dan masih klasik, masih feeling good lah kalau yang Carojani ya. Masih feeling good, masih fresh, masih tidak ada polusi di sini ya, masih asri sekali. Jadi ini akan membuat mata-mata kalian yang ada di rumah kembali merasakan bagaimana desa yang dulu ya sekarang bisa kalian nikmati di zaman teknologi ini ya. Mari kita meluncur. Jadi saya sudah berada di tepat di depan rumahnya Pak Komang Adun. Ya, ini rumahnya. Bisa dilihat guys. Ya, begitu asri bukan? Ya, jadi ini biasanya disebut sanggah lebuh ya. Masih klasik seluruh, klasik. Jadi kita akan masuk ke dalam. Come on. Jadi ini coba kita panggil dulu Pak Komang Adun ya. Pak Komang Adun, Pak Komang Adun, Pak Komang Adun, Pak Komang Adun, yuk, sini bisa keluar sebentar. Saya dari Alu TV ini, saya ingin bertanya sedikit tentang rumah ini. Jadi saya ingin berbincang sebentar. Bisa kita ngobrol sambil duduk gitu? Di mana ya Pak? Di sini? Oh di sini ya Om. Alright. Ayo Pak. Saya duduk ya. Ya, saya duduk di sini ya. Ya, silakan duduk. Iya. Ya saya. Ini rokok apa ini? Ini oh ya Pak Komang. Saya senang sekali berada di sini karena segar sekali ya, masih desa ini ya pemandangannya. Boleh saya tahu rumah ini sudah berusia berapa tahun ya Pak Komang? Oh, rumah ini sekitar ya seumuran dengan kakak saya, sekitar 40-an lah. Jadi tebakan saya tepat kan? 40 tahun ya. Oke, jadi Pak Komang tinggal di sini ya? Ya. Oke. Pak Komang tinggal dengan siapa di sini? Saya tinggal dengan bapak saya dan ibu saya. Oke, jadi apa yang Pak Komang lakukan di rumah ini? Biasanya maksud saya apa pekerjaan sehari-hari Pak Komang di sini? Biasanya saya berkebun bunga. Mana kebunnya Pak Komang? Oh, ini kebunnya. Oh. Ya, jadi di sini seluruh banyak bunga-bunga. Jadi biasanya Pak Komang pakai bunga. Jadi bagaimana kontribusi Pak Komang jadi untuk mendapatkan uang dengan bunga-bunga ini? Biasanya kalau ya ada Raina, saya bisa menjual bunga-bunga ini untuk sembahyang. Oh, jadi ini bunganya dipakai untuk canang juga sembari digunakan sebagai prasarana untuk sembahyang. Bagus juga di sini. Oke, jadi selain bunga di sini, jadi apa yang Pak Komang lakukan di sini? Jadi selain bunga-bunga ini, apa yang Pak Komang manfaatkan dari kebun ini, Pak Komang? Biasanya saya juga menanam pisang, menanam pohon gedang untuk dijual biar menghasilkan pipis. Ya, jadi di sini kan ya saya tahu di Desa Mendoyo ini banyak sekali peternak sapi sih. Apa Pak Komang juga pelihara sapi di sini? Oh, saya juga pelihara. Pelihara sapi. Oh. Jadi ya banyak juga sih sumber daya alam yang bisa dijual di sini. Ya bagus juga sih. Oh ya Pak Komang.
Apa Pak Komang tidak takut tinggal di sini karena saya lihat tadi ada tukat besar sekali di sini. Jadi ya kayak sudah menipis lah, itu sudah mulai dekat dengan rumah ini sih Pak Komang. Jadi apa Pak Komang tidak merasa terancam gitu? Jika kalau hujan deras, dia merasa terancam tidurnya. Karena di sini rumah saya tepat dengan pengkolan tukan. Oh, jadi di pengkola itu kayak tikungan ya, bahasa negara itu pengkola ya. Ya. Jadi bagaimana nih harapan Pak Komang sih agar tidak takut lagi tinggal di sini? Ya, harapan saya semoga tahun kedepannya bisa disender ini tikungannya, supaya air bisa berjalan dengan lancar, tidak menomplok tanah yang ada di sini. Itu seluruh. Jadi ya tempat yang indah ini juga ya ada ancamannya juga sih ya, seperti karena di pinggir tukat sekali nih seluruh. Jadi ya kadang airnya yang begitu deras, jadi ketika hujan deras airnya pun akan deras. Jadi tepat sekali rumah ini berada di tikungan, jadi apa ya bahasa Indonesianya, terkikis lah. Jadi kobedik terkikis ya, menipis ya, itu sebagai ancaman yang menjadi ancaman keluarga yang tinggal di sini. Jadi untuk pemerintah nanti bisa tukat dayo ini ya, namanya tukat mendoyo dayo ini disender lah agar tanahnya tidak semakin habis dan tidak mengikis sedikit demi sedikit. Jadi kasihan kan tanahnya yang darinya 1 haro jadi setengah haro gara-gara terkikis air ini. Baik Pak Komang, itu saja sih yang saya ingin tahu Pak Komang. Oke, jadi ini rumah ini sudah berusia 40 tahun seluruh. Kok bisa berdiri kuat seperti ini ya Pak Komang? Saya kok 40 tahun dan katanya ini belum pernah direnovasi seluruh. Jadi ada teknik gitu untuk membuatnya Pak Komang. Kenapa bisa masih berdiri kokoh? Ya, kalau kepercayaan orang Bali biasanya itu yang membuat rumah ini kokoh adalah apa namanya itu tetani. Jadi rumahnya bisa bertahan kuat karena bantuan dia. Mungkin kalian ada di rumah tidak paham ya. Saya sih mengerti sedikit-sedikit. Jadi katanya ya tidak logis ini ya. Katanya ada tetani ya. Kalian tahu tetani bahasa Bali-nya, tetani bahasa Indonesianya rayap. Jadi rayap bisa membantu rumah ini berdiri kokoh seluruh. Jadi kalian tahu kan beberapa ya tahun lalu ada gempa-gempa sih di Bali. Jadi ini rumahnya nih lihat seluruh. Cuma ya tidak ada yang rusak, itu masih kokoh gitu. Harusnya kan ambruk gitu. Tapi ya masih berdiri kokoh ya. Pak Komang, boleh saya lihat rumahnya? Saya bisa berkeliling di sini melihat rumahnya? Bisa. Oke seluruh. Jadi saya review sedikit ya. Kameramen sebelah sini dong. Ini seluruh. Satu hal yang menarik bagi saya ini, ini seluruh bangunan Bali zaman dulu ini. Kalau sekarang sih banyak orang Bali yang sudah mencontoh rumah-rumah di kota. Jadi kunonya ini adalah bangunan orang Bali, rumah dan dapur. Jadi tidak pernah menyatu. Jadi itu ciri khas rumah Bali. Kalau sekarang sih udah kena iusan kota lah. Jadi sekarang banyak rumah-rumah yang sudah dibangun satu dengan dapur, dengan kamar mandi. Jadi ini seluruh. Kalau kalian mau tahu, ini nih rumah. Jadi ini tempat tidur, dapur selalu di depan. Ya ini memang culture-nya Bali. Terus selalu nih seluruh ada Bali bengong ini. Jadi ini untuk menerima tamu ya, seperti saya di sini bertamu. Jadi ini tempatnya klasik bukan? Jadi sorry ya untuk kalian yang di kota tidak bisa menikmati seberapa indahnya ini rumah ini. Jadi boleh saya sini sebentar? Katanya di sini ada pohon Desember katanya. Pohon yang hanya berbuah di bulan Desember. Boleh saya tahu di mana ini itu pohonnya? Oh, di sini ya. Ini kalau saya tidak tahu nih pohon apa, tapi warga di sini bilang pohon Desember. Ya ini ya. Ini
ini kita sebut pohon Desember. Jadi hanya berbuah di bulan Desember. Karena tidak tahu nama, jadi dipanggilnya pohon Desember. Jadi biasanya sih seperti itu, orang-orang di kota yang tidak tahu nama, jadi kita cari-cari namanya. Seluruh di sebelah sini seluruh. Ini kayu bakar seluruh. Kalau kalian tahu ya, rasa nasi yang dimasak dengan rice cooker akan sangat berbeda sekali rasanya jika dimasak dengan kayu bakar. Kalian tidak akan tahu rasa-rasa dari nasi, lebih pulen, lebih nasi. Jadi orang di desa itu bisa makan hanya dengan garam saja, karena nasinya begitu enak. Oke, jadi Pak Komang, di mana ini tempat mandinya Pak Komang biasanya Pak Komang? Tempat mandi saya di sini. Oh, di sini selur. Ini selur, masih klasik selur. Ini selur. Ini sumber airnya nih. Ini sumber airnya ya, jadi ditimba. Kalau di desa dibilang dikerek. Ini dari kayu, man. Kayu. Jadi ini embernya turun, plung, ditarik dengan tali yang satu arah lainnya. Jadi sini. Jadi mandinya di sini. Ya, di sini kan aman, tidak ada yang ngintip. Jadi hanya kita yang ada di sini. Oke, seluruh. Sini. Ya ini yang tadi saya bicarakan tentang tukat itu. Ayo sini kameramen, sini. Jadi ini seluruh. Ini tukatnya. Jadi ini yang tadi Pak Komang sebut tikungan ini. Jadi kalau airnya deras, jadi kena di sini. Jadi kalau ini tidak di plester atau disender, jadi ini tanah akan semakin habis mungkin akan dimakan terus seiring berjalannya waktu seluruh. Ya ini. Saya senang sekali berbincang dengan Pak Komang ya. Saya berterima kasih dengan Pak Komang sudah memberikan waktunya bersama Alu TV untuk berbincang-bincang. Jadi terima kasih Pak Komang. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan ini rumahnya menjadi ciri khas. Jadi misalnya menjadi ikon. Jadi bisa kita nikmati. Jadi bagi yang lahir di era milenial tidak akan pernah melihat rumah yang dibangun dengan bambu seperti ini. Ini lihat seluruh, ya indah sekali. Oke, terima kasih Pak Komang sekali lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di Alu TV selanjutnya ya. Oke guys, jadi sekian dulu video yang saya tampilkan untuk hari ini. Ini adalah review dari rumah Pak Komang Adun. Ya, ini untuk mata-mata kalian yang berada di kota. Jadi biar tahu juga rumah desa itu seperti apa ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.